Hi everyone, welcome back to Media Project with me Trias. Dan karena ini udah tengah hari, waktunya kita bercerita. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Guys, kalian pernah lihat gak? Ada orang yang panik banget cuma gara-gara inhalernya hilang. Atau pas dia lagi sesak nafas, langsung buru-buru nyari benda yang kecil ini guys. Nah, buat orang yang punya asma, inhaler itu beneran jadi penyelamat hidup banget loh guys. Meskipun dia kecil, tapi ini kecil-kecil cabai rawit ya. Aku lihat di TikTok ini sering banget lewat di FYP aku tentang penderita asma yang berkeluh kesah kalau inhalernya hilang guys. Bahkan ada trend quotes tentang inhaler ini, kayak video ini contohnya. So, gara-gara ini aku semakin penasaran untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang inhaler guys. Biasanya inhaler ini memang diperuntukkan bagi penderita asma ya, yang punya sesak nafas, gangguan pernapasan, dan lain sebagainya. Jadi di video ini kita bakal ngebahas kenapa inhaler itu sepenting itu untuk penderita asma. Apa yang terjadi kalau misalnya inhaler itu nggak ada saat serangan asma datang? Apa nggak bisa diganti pakai air putih aja? Let's go kita bahas. Jadi guys, asma itu adalah kondisi di mana saluran nafas jadi lebih sensitif. Kalau kena pemicunya, itu saluran nafas bisa langsung menyempit, bikin susah nafas banget, bahkan bikin dada itu rasanya kayak diteken sama batu. Kalian para penderita asma pasti relate banget ya sama hal ini. Ada beberapa pemicu asma yang memang sering banget kejadian guys. Yang pertama itu debu dan polusi. Buat yang sering alergian, kena ini pasti nafas itu langsung jadi berat. Lalu ada bulu hewan. Buat pecinta anabul nih ya, kayak kucing contohnya, itu pasti galau banget karena niatnya mau main sama kucing tapi malah jadi sesak, bersin-bersin, karena itu bisa jadi pemicunya guys. Selanjutnya udara dingin juga bisa menjadi pemicu nafas menjadi berat, sulit untuk bernafas. Lalu olahraga berat membuat nafas jadi ngos-ngosan juga bisa membuat kita kesulitan bernafas, terutama lebih parah ke orang yang punya asma. Kalau udah kena pemicu ini, saluran nafas itu jadi meradang, sempit, dan bikin oksigen susah masuk guys. Makanya inhaler itu jadi penyelamat. Jadi inhaler itu bukan sekedar alat pembantu asma, tapi memang penyelamat nyawa banget ya, sebagai tombol darurat. Karena cara kerjanya itu langsung bikin saluran napas yang sempit jadi lebih longgar guys. Di dalam inhaler ada dua jenis obat utama. Yang pertama itu bronchodilator, dimana ini yang kerja cepat buat buka saluran nafas pas serangan asma datang. Lagi satu ada steroid, dimana obat ini buat mencegah asma biar nggak gampang kambuh. Nah, kalau ada yang bilang minum air aja dulu saat serangan asma, ya itu nggak bakal ngaruh karena bukan di tenggorokannya yang kering, tapi di saluran nafasnya yang menyempit. Tanpa inhaler, penderita asma itu bisa ngalamin hal serius. Contohnya kayak yang pertama itu nafas makin pendek dan cepat karena paru-paru bisa kekurangan oksigen. Yang kedua, muka pucat dan bibir membiru. Ini tanda tubuh udah mulai kekurangan oksigen parah dan bisa pingsan, bahkan fatal guys. Kalau serangan asma terlalu berat dan gak segera ditangani, bisa berujung ke kondisi darurat medis. Makanya jangan pernah remehin inhaler ya guys. Ini bukan hanya sekedar alat kecil, tapi ini tuh penyelamat bagi penderita asma. Selain itu, menariknya lagi ada fakta atau mitos seputar inhaler dan asma nih guys. Mitos yang pertama, katanya asma itu cuma karena kecapean. Tapi faktanya asma itu bukan cuma karena kecapean aja, banyak pemicu lainnya guys. Next, mitos yang kedua, kalau minum air banyak asma bakal hilang. Tapi faktanya asma itu masalah di saluran nafas, bukan tenggorokan kering. Selanjutnya mitos ketiga, inhaler bikin ketergantungan. Tapi faktanya inhaler itu obat, jadi bukan bikin ketagihan kayak narkoboy ya guys ya. Dan mitos yang keempat, kalau asma udah sembuh, inhaler gak perlu lagi. Tapi faktanya asma itu nggak bisa hilang total, namun bisa dikontrol guys. Cuma inhaler itu tetap penting ya. Kalau kalian ngelihat ada teman atau keluarga kalian yang terkena serangan asma, kalian yang ngelihat tuh jangan langsung panik. Ada beberapa hal yang bisa kalian lakuin guys.
Yang pertama, kalian bantu dengan tenang, bantu dia untuk duduk tegak. Jangan malah ditidurin karena itu bikin susah nafas, guys. Yang kedua, kalian langsung kasih inhaler secepatnya. Biasanya 1-2 hisap dulu. Bisa diulang tiap beberapa menit kalau belum membaik. Nah, jadi kurang lebih kayak gini ya cara menggunakan inhaler. Yang pertama itu ditekan dan semprotkan. Di sana inhaler ngeluarin partikel obat dalam bentuk aerosol atau bubuk. Lalu dihirup ke paru-paru. Obat langsung masuk ke saluran napas yang menyempit. Selanjutnya saluran napas mengendur. Obatnya bikin otot di sekitar saluran napas jadi rileks dan napas bisa jadi lebih lega dalam hitungan detik atau menit. Seperti itu, guys. That's why inhaler itu penting banget ya bagi penderita asma ataupun yang sesak nafas dan lain-lainnya. Next, cara kalian ngatasin yang ketiga itu jauhkan dari pemicunya. Contohnya kayak udara dingin dan lain sebagainya. Lalu kalau misalnya ngerasa masih sesak setelah mencoba berbagai cara itu, apalagi udah pakai inhaler tapi masih sesak, jangan tunggu lama, langsung periksakan ke dokter ya guys ya. Jangan sampai kalian yang ngelihatnya itu panik dan langsung kasih minum terlebih dahulu karena nggak bakal ngebantu apa-apa. Oke? Jadi sekarang kita tahu ya kenapa inhaler itu nyawanya penderita asma. Karena alat ini bukan cuma sekedar alat bantu, tapi penyelamat di saat situasi genting dan darurat. Kalau kalian punya teman atau keluarga yang sebagai penderita asma, jangan sampai kalian menyepelekan inhaler mereka ya. Itu bener-bener berharga banget loh buat mereka. Dan kalau kalian ngelihat ada yang panik banget nyari inhalernya, itu bukan lebay ya guys, tapi karena memang mereka sangat membutuhkan supaya bisa bernafas normal lagi. So please hargain, jangan dijudge orang-orang yang kepanikan nyari inhaler dan bilang itu lebay, oke? Anyways, gitu dulu video kali ini. Aku mau tahu tanggapan kalian tentang pembahasan ini, so please tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu fakta unik dan menarik ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Kira-kira setelah ini kita bakal bahas fakta menarik apa lagi ya guys? Komen di bawah dong. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye-bye.